Berani berinovasi, menjadi kunci Aswin Ramadan dalam membangun usahanya. Mulai dari menjual sandal jepit hasil limbah, hingga jual sandal etnik wanita dan tas wanita. Usahanya tersebut bernama Stopi Indonesia. Lokasinya di Perumahan Puri Kencana, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalan Rea Indah, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulsel. Aswin Ramadan menerangkan, Stopi Indonesia dirintis awal 2020. Mulanya dari sandal jepit biasa, atau orang sebut sandal jepit sayur. Sandal ini dibuat dari hasil limbah, produksi perusahaan Adidas. Inovasi dipilihnya karena limbah Adidas dari warna, embose itu sangat unik dan menarik. Pemasarannya sudah masuk rute dan dijual kemana-mana. Namun, produksi sandal jepit ini harus berhenti. Penyebabnya, ada aturan dari pemerintah terkait limbah tak boleh keluar dari pabrik. Namun, hal tersebut tak membuat Aswin pantang arah. Ide baru pun dicari, untuk tetap lanjutkan usaha. Pria asal Kabupaten Sidrap ini, belajar produksi sandal wanita ke Tangerang, Banten dan Bogor, Jawa Barat. Setelah hampir setahun, belajar sandal wanita dengan banyak coaching dari binaan UMKM, Aswin mengaku belum bisa kalahkan raksasa di luar Sulawesi, karena lumayan jauh harganya. Ia pun memutuskan beralih ke sandal etnik wanita. Alasannya, mengangkat budaya Sulawesi. Ditambah nilai jualnya sangat bagus. Riset dilakukannya pun menunjukkan pecinta etnik lumayan berkembang. Bukan hanya usia 30 hingga 40 tahun, tapi juga usia 19 hingga 30 tahun. Untuk motif dijajakan, adalah gosi, lipa sabe hingga lontara. Bahannya dari sutra sengkang, sutra polewali, kain percah dari limbah. Ada pula, kerja sama dengan penenun. Aswin menyampaikan, dari riset 6 bulan hingga 1 tahun belakangan, sendal etnik wanita ini pasarnya lumayan terbuka. Hanya saja perlu diperkaya model, jenis sandal dan sepatu. Model harus disesuaikan dengan konsumen usia muda dan dewasa. Begitupun model bagi ibu-ibu pejabat, ibu rumah tangga. Aswin menyampaikan, harga sandal etnik wanita bervariasi. Semakin bagus bentuk kainnya, semakin tinggi pula harga sandalnya. Selain sandal etnik, Stopi Indonesia juga memproduksi tas etnik. Aswin menerangkan, tas dibuat agar bisa dikolaborasikan dengan sandal etnik. Bahan digunakan tas etnik ini sama dengan sandal etnik.
berdirinya ini Stupi Indonesia? Ya kalau Stupi sendiri memang awalnya itu 2020-2021 ya. Sebenarnya orang yang tahunya kan sendal etnik atau bagaimana. Nah, itu awalnya itu dia sendal jepit biasa. Kalau orang bilang itu sendal jepit sayur yang harga 4 ribuan sampai harga 7 ribuan gitu. Nah, setelah main dan kita coba produksi sendiri dengan alat terbatas dan sederhana, nah, tapi kita stuck di situ karena kita dapat bahan sendal baru, yaitu dari limbah pabrik Adidas yang kita olah menjadi satu sandal jepit yang recycle seperti itu, jadi ada nilainya lagi. Dan kenapa saya memilih inovasi dari sandal jepit biasa ke sandal jepit limbah, karena dari limbah Adidas itu dari segi warna, dari sisi emboss dan segala macam itu sangat unik, menarik dan full color. Nah, kalau untuk pemasarannya sandal jepit Stupi itu yang dari limbah itu pemasarannya udah masuk di retail, sudah titip jual kemana-mana dan customer juga sudah lumayan. Nah, kenapa kita stuck di situ? Karena memang ada mungkin pemerintah punya peraturan atau apa gitu, limbah tidak bisa lagi keluar dari pabriknya. Nah, jadi kita stuck di situ, kita berpikir lagi bagaimana usaha ini tetap lanjut. Nah, cobalah kita ke Tangerang, ke Bogor, kita belajar tentang sandal wanita. Setelah hampir setahun main di sandal wanita dengan banyak coaching dari binaan-binaan UMKM, ternyata kita belum bisa mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di luar Sulawesi sana, karena lumayan jauh harganya. Nah, kita monoton dan stuck di situ, mungkin belum bisa bersaing dengan nasional ataupun lokal. Kita beralih sampai saat ini ke sandal etnik. Nah, kenapa dipilih sandal etnik? Karena memang di sisi lain di sisi lain mengangkat budaya kita sendiri dari Sulawesi, di sisi lain memiliki nilai jual beli yang lumayan menurut saya, karena pencinta etnik mulai yang saya riset itu sudah lumayan berkembang, dan itu umurnya bukan hanya untuk 30 sampai 40 atas, dan umur 19 sampai 30 aja udah mulai suka etnik. Itu makanya saya suka dengan etnik atau memilih etnik untuk sebagai inovasi terbaru dari Stupi Indonesia. Ya, kalau untuk motif etnik sendiri ya kita masih main di Sulawesi Selatan aja, seperti motif Lagosi, Lipasakbe, Lontara dan segala macam. Itu ya. Kalau untuk bahannya sendiri ini dibuat atau mungkin ada dari limbah lagi, Kak? Kalau bahannya sendiri itu kayak motif Lagosi, Lontara, Sutra Sengkang, Sutra Polewali, itu ada yang kain perca atau limbah, ada juga memang yang kita kerjasama sama penenun atau konveksi. Jadi semakin bagus nilai bentuk kainnya, semakin tinggi pula harga satu sandal atau sepatu. Untuk kalau nilai pasarnya, Kak, untuk etnik ini, untuk bagaimana melihatnya untuk saat ini, Kak? Setelah di riset ya lumayan ya. Setelah kita riset kurang lebih 6 sampai 1 tahun ini, lumayan terbuka. Cuma hanya kita harus memperkaya model dari segi jenis sandal, sepatu, karena etnik itu bisa masuk kemana saja. Cuman model yang kita harus perkaya di Stupi ini, dari sisi model market model sandal yang untuk anak muda dan menengah dewasa itu model apa sandalnya yang 40 sampai 50 60, model gimana, ibu-ibu pejabat, ibu-ibu rumah tangga modelnya bagaimana. Itu sih yang menurut saya
bikin menarik di kalangan etnik itu sendiri. Kak, kalau untuk harga jualnya sendiri ini mulai dari harga berapa, Kak? Kalau etnik sendiri dari sendal teplek sampai heels itu dari harga 129 sampai 499, sorry. Karena masih terjangkau lah menurut saya, dengan kualitas yang insya Allah, karena kita produksi sendiri local pride ya, kalau ada apa-apa bawa ke sini karena kita garansinya itu. Kak, kalau untuk upaya promosinya ini sejauh ini bagaimana mungkin sistemnya? Apakah kemarin kan sempat ada ikut pameran ya? Ya kebetulan STUPI Indonesia ini kan binaan dari Bank Indonesia ya, jadi kita bekerja sama dengan instansi baik itu dinas perdagangan, dinas pariwisata, dinas lah. Jadi kita semua itu binaan dari instansi pemerintah yang memfasilitasi kita untuk memperkenalkan atau memamerkan karya kita atau usaha kita di kancah nasional atau dalam lokal itu. Kalau untuk pemasarannya. Kalau ini Kak mungkin ada juga ya sudah dijual secara online di e-commerce atau seperti Shopee dan sebagainya. Kalau market kita untuk saat ini masih di live streaming kedepannya, terus marketplace kita ada di Shopee atau Tokopedia. Kalau untuk sosial media ada di Facebook, Instagram, dan di TikTok ya. Kalau untuk retail atau tip jual nanti mungkin akhir tahun kita dengan ready stock semua, kita baru bisa titip jual di toko oleh-oleh Makassar. Berarti akan ada kerjasama mungkin ya dengan mungkin toko oleh-oleh yang ada di Makassar? Kemungkinan. Karena kita harus perhitungkan matang-matang, ya kan? Iya. Itu aja sih. Kalau untuk pemasarannya sejauh ini Kak, sudah sejauh mana? Apa sudah ada mungkin juga ke luar Sulsel? Kalau keluar Sulsel sudah lumayan ya, sudah ada kayak Pekanbaru Riau sudah ada, terus ada juga yang ke Kupang, NTT, ya, kurang lebih gitu. Jadi saya juga tidak tahu, mungkin orang Sulawesi yang tinggal di luar atau bagaimana yang check out ke kita ya, mungkin tahu motif lontar atau motif sutranya Sulawesi Selatan. Tas tadi ini mungkin seperti apa Kak kalau untuk produksinya? Karena kan kita ada dari sendal etnik, saya punya pemikiran itu, kenapa tidak diinovasikan atau dikolaborasikan dengan tas. Dan kebetulan ada juga sarung, jadi ada tas, ada sendal, sepatu, dan ada sarung. Kalau biar lebih matching aja gitu, lebih dapat aja lah. Kalau ini Kak tasnya dari etnik seperti sendal juga ya Kak untuk bahannya? Iya, kita dari tas, sendal maupun apa itu kita tetap pasti menggunakan ini. Karena kalau untuk apa mungkin stop dulu lah. Kalau untuk nilai pasaran dari tas sendiri Kak? Kalau untuk dari harga tas sendiri itu dari 129 sampai 300 ribuan. Kalau untuk pasarnya juga Kak sejauh ini? Itu marketplace juga, tetap live streaming di sosial media dan segala macam. Pembeli langsung juga dari teman ke teman, mulut ke mulut. Itu aja sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.